Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Kirana dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penanganan data ekonometrika dan analisis regresi linear. Yang pertama ialah transformasi data. Transformasi data merupakan suatu proses untuk merubah bentuk data sehingga data siap untuk dianalisis. Untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi yang mendasari analisis ragam. Yang selanjutnya ialah macam-macam transformasi data. Pada umumnya, macam-macam transformasi data yang digunakan adalah yang pertama, transformasi logaritma, dan yang kedua, transformasi akar kuadrat, dan yang ketiga adalah transformasi Arcusin. Untuk transformasi logaritma itu digunakan untuk data yang mempunyai simpangan baku proporsional terhadap nilai tengahnya atau tidak memenuhi asumsi pengaruh aditif. Sedangkan transformasi akar kuadrat yaitu digunakan untuk data yang ragamnya cenderung proporsional dengan nilai tengahnya atau tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam. Digunakan juga untuk data persentase dengan kisaran 0 sampai 30%. Yang selanjutnya, transformasi Arcusin. Transformasi Arcusin ini digunakan pada data proporsi atau presentasi yang diperoleh dari nisbah jumlah data. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembedaan data. Pembedaan data dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ialah data runtun waktu atau time series. Data runtun waktu atau time series merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. Kita dapat melihat contoh data time series pada data harga saham, data ekspor, data nilai tukar atau kurs, data produksi, dan lain-lain sebagainya. Jika kita amati masing-masing data tersebut terkait dengan waktu atau time dan terjadi berurutan. Misalnya saja pada data produksi minyak sawit dari tahun 2000 hingga 2009, data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai 2006 dan lain-lain. Data time series juga sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang, karena diyakini pola perubahan data runtun waktu beberapa periode masa lampau akan kembali terulang pada masa kini. Data time series juga biasanya bergantung kepada lag atau selisih. Yang selanjutnya ialah data silang atau cross section. Data silang ini terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu. Misalnya, data pada suatu restoran akan terdiri dari data penjualan, data pembelian bahan baku, data jumlah karyawan, dan data-data relevan lainnya. Dan yang ketiga ialah data panel atau pool data. Data panel atau pool data adalah data yang menggabungkan antara runtun waktu atau time series dan data silang cross section. Jadi data panel itu data yang menggabungkan antara waktu time series dan cross section. Karena itu, data panel akan memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu. Nah, pembahasan selanjutnya ialah skala dan unit pengukuran. Yang pertama adalah nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk
mengklasifikasi objek individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah peralatan statistik yang berbasiskan atau berdasarkan jumlah dan proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, chi-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik lainnya. Yang kedua adalah ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Misalnya, tingkat kepuasan seseorang terhadap produk bisa kita beri angka dengan 5 sama dengan sangat puas, 4 sama dengan puas, 3 sama dengan kurang puas, 2 sama dengan tidak puas, dan 1 sama dengan sangat tidak puas. Atau misalnya dalam suatu lomba, pemenangnya diberi peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang selanjutnya ialah interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik yang lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval juga memiliki nilai intrinsik. Sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya nih, dua orang murid si A mendapat nilai 70, sedangkan si B mendapat nilai 35. Kita tidak bisa mengatakan si A 2 kali lebih pintar dibandingkan si B. Yang selanjutnya ialah skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Pengukuran dalam skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Misalnya berat benda A adalah 30 kilo, sedangkan berat benda B adalah 60 kilo. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan dengan benda A. Pembahasan yang selanjutnya ialah pemilihan bentuk fungsional. Yang pertama adalah model semilog. Model semilog adalah model di mana hanya salah satu variabel y atau x yang ditransformasi secara logaritma. Bentuk modelnya sebagai berikut. In Y1 sama dengan A0 tambah A1 XI tambah UI, atau YI sama dengan B0 tambah B1 XI tambah UI. A1 mengukur perubahan relatif presentasi Y yang disebabkan oleh perubahan absolut dari X. Model ini disebut juga dengan model pertumbuhan tetap karena mengukur tingkat pertumbuhan yang konstan sepanjang waktu seperti tren kesempatan kerja, produktivitas, dan lainnya. Sedangkan untuk model kedua, B1 Sedangkan untuk model kedua, B1 mengukur perubahan absolut Y yang disebabkan oleh perubahan relatif presentasi dari X. Yang selanjutnya adalah model resiprokal. Model resiprokal juga cukup populer digunakan dalam penelitian ekonomi. Model ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu
Y I sama dengan B0 tambah B1 dalam kurung 1 per XI tambah UI. Model ini meskipun tidak linear dalam variabel 1 per XI tetapi linear dalam parameter B1 karenanya masih dikategorikan sebagai model regresi linear. Model ini memiliki sifat di mana Y akan turun secara kontinu pada saat X meningkat, dan jika X sangat besar maka Y akan memiliki nilai mendekati B1. Oleh karenanya, model ini bisa digunakan untuk menggambarkan perilaku biaya produksi tetap rata-rata atau AFC, di mana AFC akan menurun secara kontinu ketika produksi meningkat karena biaya tetap dibebankan pada jumlah unit produksi yang lebih banyak. Pembahasan selanjutnya ialah pengertian R2. R2 adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variasi total Y. Jika selain X1 dan X2 semua variabel di luar model yang diwadahi dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R2 akan bernilai 1. Ini berarti seluruh variasi D dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Contohnya, jika variabel dalam model hanya menjelaskan 0,4, maka berarti sebesar 0,6 ditentukan oleh variabel di luar model. Nilai diperoleh sebesar R2 sama dengan 0,4. Arti atau makna R2. Contohnya, jika nilai R2 sama dengan 0,4, itu menunjukkan pemilihan variabel X1 dan X2 dalam cross-section data menjelaskan variasi kinerja sebesar 40%. Sisanya, 80% ditentukan oleh variabel-variabel lain di luar model. Dua variabel penjelas yang dipilih oleh peneliti sudah dapat menjelaskan variasi variabel Y pada sampel yang besar. Keputusan ini dapat diterima jika uji F menunjukkan nilai yang besar atau signifikan. Jadi, keputusan untuk menerima model sebagai baik atau tepat harus dilihat bersama antara besarnya nilai F dan nilai R2. Mungkin hanya sampai di sini pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.